Jadi inilah selama gue setahun. Jadi start belajar itu dari bulan Juli 2021. Jadi aku sengaja beli kalender kayak gini, jadi biar bisa ngasih tanda-tanda apa yang harus gue pelajari. Terus ada Benkyokai atau ada mondai apa harus permasalahan yang gue harus selesain. Jadi gue tulis kayak gini, beli kalender kayak gini. Gue mulai Juli, tapi Juli pun itu belum maksimal. Jadi masih ada ya suka keluar sana keluar sini, jadi belum fokus juga. Terus saya mulai akhirnya di Agustus. Saya mulai countdown, countdown kayak gini, ngitung hari. Terus saya mulai belajar. Ini ada Quibi. Quibi itu artinya question book. Jadi gue akan ngebahas buku ini, question book. Jadi buku ini yang gue bahas. Dan salah satu senpai gue ngasih tahu ke gue kalau seandainya dia itu lulus belajar 3 kali. Jadi dia ngebahas buku ini selama 3 kali. Dan gue tahu kemampuan otak gue. Jadi gue tuh gak belajar 3 kali, tapi gue belajar ini selama 2 kali lipat dari senpai gue. Karena gue gak sepintar sama senpai gue, Kak Dewi. Jadi gue tuh belajar buku ini 6 kali. Kalian ngerti kan? 6 kali. Dan gue bikin kayak gini. Lihat. Jadi berapa persen yang gue dapet dari itu, berapa persen. Jadi ada ginjal. Ini ada soal-soalnya, ada ginjal. Terus gue ngasih, ini gue benar cuma 23. Nah, sampai dari pertama itu hanya sekitar 50% gue dapet. Terus yang berikutnya gue bisa dapat 60%, 70%. Dan akhirnya pada saat pengulangan terakhir gue yang ke-6 kali, gue bisa dapat kurang lebih maksimal 80%, lihat. Jadi merah-merah ini adalah tanda kalau berarti soal yang gue kerjain itu adalah benar. Jadi pada 6 kali saya mengulangi buku ini, banyak banget tuh kesalahan yang gue buat yang di pertama. Tetapi akhirnya gue bisa dapet ini. ...2022. Jadi gue nggak kebayang aja yang pada saat gue datang ke sini tuh tahun 2013, gue nggak bisa sama sekali baca kanji. Dan sekarang ini yang harus jadi makanan tiap hari gue selama tahun kemarin. Ini 2021 dan ini 2022-nya. Ya kan? Terus saya juga menggunakan Hishumondai. Jadi karena Hishumondai itu sangat penting, jadi kurang lebih 40% harus, bukan 40%, 80% dari total soalnya itu ada sekitar 50 soal. Kita harus benar kurang lebih 40 soal, 40 ke atas. Jadi dari 40 ke atas itu harus benar jawabannya itu. Kalau enggak, kita bakalan gagal. Jadi itu sangat penting. Bagiin aja. Hanya 50 soal yang keluar. Dan gue harus belajar ini semua. Ini 550 soal, 550 soal, 550 soal. Kalian kali aja ini. Ada sekitar 1600, ya kan? 550, berapa ini? 1010, 1650 soal. Untuk Hishumondai-nya yang harus saya pelajarin. Dan yang keluar itu hanya 50 soal saja. Jadi untuk pagi 25 soal dan untuk siang 25 soal. Bayangin. Nah, ada tambahan juga. Hishumondai lagi. 360 pada 2021 dan 2022 itu 360. Bayangin. Gila kan? Terus saya belajar ini soal. Jadi ini adalah mondai yang kemungkinan gambarnya seperti apa ya ada di sini. Jadi kayak gini. Ini harus gue pelajarin. Yang gue pelajarin selama setahun.
jawabannya. Terus ini buku yang paling penting, yaitu adalah question book, review book. Saya rasa semua perawat Jepang itu pasti ada ini, review book. Jadi review book ini itu semua kumpulan penyakit dari pencernaan, punya head to toe, semuanya itu tindakan-tindakan, semuanya itu ada di buku ini. Lihat, ini buku gue. Gue nggak berani buat beli buku baru lagi. Ini buku lama yang gue pakai dari tahun 2021, jadi dia bisa dikatakan udah 2 tahun lebih terlambat. Terus kenapa gue nggak ganti buku yang baru? Karena catatan-catatan di buku ini gue sayang banget kalau seandainya dia hilang. Jadi gue udah ngasih catatan. Jadi ya udah, gue belajar di sini aja. Kayak gini. Gue sama sekali nggak ngebayang ternyata 9 tahun yang akan datang saya akan berjuang. Saya akan menggunakan buku-buku yang sama sekali saya nggak ngerti bahasanya. Dan itu akan menjadi makanan tiap hari saya. Inilah yang saya pelajari. Posisinya, cara injeksinya. Oke. Dan karena buku ini terlalu berat, jadi cuma di kelas doang atau di kamar. Tetapi ada buku yang ini. Ini adalah rangkuman yang lebih sedikit lagi. Jadi poin-poinnya di sini dibikin sesimpel mungkin. And then, oh ya, saya juga mengikuti ujian. Jadi ada ujian per-exam, ujian apa ya? Ujian-ujian, pokoknya dalam setahun itu ada beberapa apa ya, bantuan-bantuan gitu dari medical, dari gakeng, dari itu buat nurse. Jadi mereka itu membuat mogisikeng. Mogisikeng itu punya pre. Jadi saya mengikutinya itu. Semua saya ambil, semuanya saya ambil. Dan ini tidak gratis, ini bayar semuanya. Terus ada Tokyo Academy, saya juga mengambil soal, saya mengikuti ujian dari Tokyo Academy, gakeng, Tokyo Academy, gakeng, terus nursing education, nih. Terus Tokyo, dan ada beberapa masukan dari senpai gue juga, yaitu Kamei. Katanya soal-soal ini bagusnya jangan dibikin kotor, jadi lo masih bisa mengulangi lagi. Jadi total mogisikeng ini saya ujian pertama kali saya nggak berhasil, terus akhirnya tahun ini puji Tuhan banget semua mogisikeng saya bisa berhasil. Terus saya mengulanginya. Jadi kurang lebih mogisikeng ini 3 kali saya mengulanginya lagi. Jadi di tempat ujian, di rumah, dan kalau saya punya waktu senggang, saya akan mengikutinya lagi, mengulanginya lagi. Ya, kiranya seperti itulah. Jadi selama setahun saya nggak kemana-mana, saya hanya di kamar. Kalaupun jalan keluar ke Starbucks, saya pasti akan bawa buku, catatan, terus belajar di Starbucks. Kayak gitu buat refreshing, ganti suasana. Jadi itulah pekerjaan saya, bagaimana saya bisa lulus. Dan puji Tuhan, tahun 2022 ini saya lulus dan saya sudah register nurse. Terima kasih. Terus buat teman-teman semuanya yang mungkin belum lulus, jangan pernah patah semangat, oke? Jangan pernah patah semangat. Karena dukungan dari teman-teman, orang terdekat kalian, keluarga, itu akan lebih memotivasi buat lulus. Terus jatuh sekali 2 kali itu buat gue itu sama sekali malah membuat gue lebih untuk bisa lulus, lebih untuk bisa maju.
Gue gak mau putus asa, karena kalau lo putus asa, lo gak bakalan dapet apa-apa. Usahakan apa yang lo udah start dari awal, lo harus bisa mengakhirinya. Jadi ketika saya datang ke Jepang sini dengan motivasi saya bahwa saya harus lulus ujian, saya harus menjadi perawat di Jepang. Saya nggak mau pulang dengan tidak terjadi apa-apa dengan saya, maksudnya dengan tidak membawa hasil apa-apa. Jadi akhirnya setelah 9 tahun saya bisa lulus. Itu adalah kebanggaan buat saya, kebanggaan buat keluarga saya. Saya sangat berterima kasih karena saya punya Tuhan juga. Karena ketika saya jatuh, Tuhan itu selalu ada, mengangkat saya. Dia selalu menerima saya, mau menerima saya lagi. Makanya saya berusaha dan tetap saya berdoa. Itulah yang saya lakukan. Orayat labora. Oke? Jadi buat teman-teman yang masih berusaha, jangan pernah patah semangat. Oke? Semangat ya buat kalian. Terima kasih.